berada di pesisir perairan bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki bentang alam berupa gunung dan bukit yang membentang dari utara ke selatan, dengan wilayah laut hampir seluas 15.000 km persegi. Kabupaten Kolaka menjadi salah satu daerah penghasil komoditi perikanan laut di Sulawesi Tenggara. Beragam jenis ikan dan rajungan bisa didapat masyarakat di sekitar perairan Kolaka, salah satunya ikan pari. Jenis pari yang ditangkap kebanyakan jenis pari bendera dan pari kodok yang populasinya masih banyak dan tidak termasuk hewan yang berstatus terancam. Selain itu, nelayan di sini hanya menangkap ikan pari sesekali, hanya seringan di sela mereka mencari ikan cakalang ataupun ikan karang lainnya. Ikan pari serta beberapa jenis ikan hasil tangkapan nelayan ini selain dijual segar, biasanya juga akan diolah kembali sebelum dipasarkan. Salah satunya dengan dijadikan ikan asap. Ikan pari segar yang baru ditangkap selanjutnya dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Cara mudah untuk memotong ikan adalah dengan membelah mengikuti alur tulang rawan di bagian sirip ikan pari. Bentuknya yang pipih dan melebar menjadikan teksturnya hampir merata. Di semua bagian tubuh ikan pari bisa diolah. Ikan yang sudah dipotong selanjutnya dicuci bersih, tentu saja sebelum diasapi. Darah dan isi perut ikan haruslah dipastikan bersih dan terbuang. Ikan dengan nama latin Dasyatidae ini kaya akan kandungan protein dan asam lemak omega 3 serta beragam vitamin dan mineral, serta bagus untuk membentuk sel darah baru. Zat trimetilamin oksida yang terdapat pada otot ikan yang terurai menyebabkan secara alamiah ikan berbau amis. Oleh karena itulah, setelah dicuci bersih, potongan ikan pari masih harus direndam dengan air jeruk nipis yang telah dicampur dengan garam. Kandungan minyak ikan yang terdapat pada kulit ikan bisa dikeluarkan dengan bantuan garam. Sementara air jeruk nipis bisa menghilangkan bau amis dan memberi aroma yang segar pada daging ikan. Selain jeruk nipis, kita juga bisa menggunakan bahan lain seperti asam jawa, belimbing sayur, ataupun rempah yang memiliki cita rasa asam dan aroma yang segar dan kuat. Bahan-bahan ini juga bisa menjadi pengawet alami karena dapat mencegah berkembangnya bakteri sehingga ikan menjadi tahan lama. Proses pematangan yang biasa dilakukan saat mengolah ikan pari di sini adalah dengan pengasapan. Ikan diletakkan di atas para-para besi yang pada bagian bawahnya sudah diberi kayu dan batok kelapa bakar. Para-para besi umum digunakan untuk pengasapan sebagai wadah untuk meletakkan ikan, sekaligus memiliki rongga yang cukup besar sehingga asap bisa langsung mengenai ikan. Selama proses pengasapan, aku harus menjaga jangan sampai bara kayu dan batok kelapa terbakar dan menjadi api. Jika api muncul, harus segera disiram air sehingga yang keluar dari kayu dan batok kelapa hanya asapnya saja. Pemasakan dengan cara ini akan mematangkan ikan secara perlahan karena ikan tidak terkena api langsung. Pengasapan merupakan proses mengolah ikan agar mempunyai daya simpan yang lama dengan cara mengurai kadar air pada daging ikan. Kayu dan batok kelapa menghasilkan senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab pembusukan ikan. Jika ikan sudah matang, maka ikan harus diolesi dengan campuran minyak sayur dan kunyit. Kunyit ditambahkan untuk menghasilkan ikan asap yang berwarna kuning kecoklatan. Sementara minyak sayur akan membantu menjaga kulit bagian luar ikan tidak gosong dan mengkilat bagus. Ikan asap ini sebenarnya sudah matang dan bisa langsung dinikmati. Tetapi jika mengingini rasa yang lebih lezat, ikan pari asap bisa dimasak kembali dengan beragam bumbu dan rempah penyedap. Bagi masyarakat Bajo di Kolaka, pari masak kare menjadi olahan ikan asap yang umum dibuat para ibu. Bumbunya tergolong sederhana, mulai dari lengkuas, serai, serta bawang merah. Bumbu halus selanjutnya tinggal ditumis dan dimasak sampai berubah warna.
Setelah itu, barulah santan kelapa dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak sampai mendidih. Ikan pari asap selanjutnya dimasukkan ke dalam kuah kare dan dimasak sampai mendidih dan bumbu meresap ke dalam daging. Kare ikan pari biasa dinikmati sebagai lauk makan singkong rebus. Bagi masyarakat Bajo, selain beras, biasanya juga digunakan jagung dan singkong sebagai sumber karbohidrat utama. Rasa gulai kari yang gurih kayak rempah berpadu pas dengan ikan pari asap yang beraroma khas ini. Beragam hasil laut bisa diolah menjadi berbagai sajian yang lezat dan menyehatkan. Oh, Pak, tambah lagi, Pak. Ya. Ibu masak enak ini.